Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Sandika, NIM 19023014. Di sini saya berasal dari jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat ilmu pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu yang pada umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Pada dasarnya, pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena objek utama dalam pendidikan adalah ilmu. Pendidikan yang berlangsung beberapa puluh tahun menunjukkan perkembangan sebagai ilmu yang semakin menetap, baik dalam artian isi maupun metode. Dan poin kedua yaitu problem situasi di sekolah pada saat sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini kita berada dalam suatu wabah yaitu virus COVID-19, di mana pada masa ini siswa tidak dapat belajar secara efektif di sekolah dan harus dialihkan ke rumah masing-masing. Kemudian oleh karena itu, siswa yang kurang mempunyai jiwa bakatnya dalam perkembangan pembelajaran ini dapat berdampak buruk karena kurangnya bimbingan dari seorang guru yang biasanya aktif di sekolah. Kemudian siswa tidak mencapai tujuannya dalam target pembelajaran. Tentu dengan saat ini sistem pembelajarannya sangat mempengaruhi peserta didik dalam aktivitas belajar karena kondisi ini membuat peran orang tua menjadi peran utama dalam mendidik siswa itu. Lalu analisis TK dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, siswa yang baru beradaptasi di sekolah itu cenderung lebih ke malasnya. Karena apa? Seorang anak kecil di umur rata-rata 5-6 tahun itu seharusnya kita ketahui bahwasanya dia mendapat asupan pendidikan dari seorang guru dan kini lebih cenderung ke rumah untuk bermain. Kemudian analisis ilmu pendidikan sekolah dasar, di mana pada saat sekarang ini era revolusi di modern ini kita ketahui banyak yang cenderung ke media sosial. Siswa lebih ke handphone daripada membaca buku. Begitu juga dengan SMP, mereka lebih cenderung menggunakan pembelajaran dari handphone daripada harus melihat sumber-sumber dari buku yang sudah ada. Bahkan kita sebagai guru juga kurang efektif rasanya, apalagi dengan wabah COVID-19 sekarang ini. Dan kemudian beralih kepada siswa SMA, yaitu dimana SMA ini lagi masa puber-pubernya gitu kan. Jadi siswa ini cenderung aktif lebih ke praktek daripada harus membaca teori. Kalau menurut pribadi saya, seorang guru hendaklah menerapkan suatu sistem yang bisa membuat mereka semangat dalam belajar, seperti membuat kuis di kelas atau membuat latihan-latihan persoalan dalam menerangkan suatu pembelajaran. Oleh karena itu, ilmu pendidikan di Indonesia harus sangat diperhatikan dalam suatu proses pembelajaran maupun di TK, SD, SMP, dan SMA. Baiklah, cukup sekian video yang saya sampaikan.
Saya berterima kasih kepada rekan saya yang telah membantu saya dalam pembuatan video kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.